Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau siapkan pikiran kita mau fokus untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita akan buka ibadah kita angkat pujian yang berkata, bila ku buka. Yes. God.
membawa berkat yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Secara khusus berdoa buat jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan maupun dalam perjalanan menuju tempat ini untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Tuntun langkah kaki mereka agar boleh tiba di tempat ini hanya di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami mau berglori, memuji Tuhan dan membuka ibadah kami di pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kekasih jiwa kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita kali ini akan dengan doa. Mari kita siapkan hati kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, kita suarakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita angkat pujian yang berkata, "Aku masuki gerbangnya."
masih akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengatakan betapa hebat, betapa besar Allah kita. Kita angkat pujian yang berkata, berkuasa di dunia kita. Tuhan
kami hanyalah kasih dan anugerah Tuhan. Amin, amin, amin. Ini sebabnya di belakang mimbarmu yang kudus ini, seberapa kami yang telah menerima kasih dan anugerahmu, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Izinkanlah setiap pujian yang kami telah naikkan, lantunkan sebagai bukti bahwa kami ada karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Maka surga dipenuhi oleh pujian kami orang percaya. Tiba saatnya kami akan menyiapkan hati kami mendengar setiap berita dari tempat yang maha tinggi, berita surgawi, berita sukacita, firman-Mu yang akan diwartakan. Maka Engkau bersama dengan kami, mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi kami umat-umat-Mu. Kami siapkan hati kami, siapkan tanah hati kami untuk ditaburi oleh benih-benih ilahi. Bersyukur oleh anugerah Tuhan dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Allah di minggu kedua di bulan ke-11 ini. Hari ini adalah hari pahlawan, ya, 10 November. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar firman Allah di minggu ini. Mari kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal 1. Atau sebelum 1 Petrus pasal 1 kita akan coba dulu 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ini ayat hafalan Saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Karena satu ayat kita akan membaca bergantian. 2 Korintus pasal 5 ayat 12. Itu ketiga. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Melalui satu ayat ini, Bapak Ibu Saudara, saya beri renungan firman di minggu ini, beri judul Membangun Manusia Rohani. Amin Saudara. Bapak Ibu Saudara, membangun manusia rohani ini sama halnya dengan kita itu menjadi role model atau model orang Kristen yang benar. Banyak orang Kristen, khususnya di Silihan Raya ini, hampir semua orang Kristen, boleh saya katakan 99,sekian adalah orang Kristen. Tetapi dengan kalkulasi persentase yang begitu tinggi, ada banyak orang percaya yang tidak memahami ini. Makanya melalui kebenaran firman ini, saya beri judul Membangun Manusia Rohani. Kata firman Allah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah apa? Berlalu. Bahasa aslinya, yang lama sudah selesai, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru itu Saudara?
yang baru adalah sama dengan waktu Tuhan berubah wujud. Berubah wujud yang saya maksud apa? Waktu Tuhan sudah mati di atas kayu salib, lalu dia dibangkitkan pada hari apa? Ketiga, dengan tubuh yang penuh dengan apa? Kemuliaan. Amin, saudara. Tubuh yang penuh kemuliaan, atau dalam bahasa saya katakan tubuh yang memiliki bangunan rohani yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus itu sudah dengan tubuh kemuliaan, tetapi sekali lagi saya katakan, kebangkitan Tuhan itu wujudnya seperti apa? Manusia. Amin. Apa bedanya manusia dengan malaikat atau dengan ciptaan Tuhan yang lain? Bedanya kita manusia ini, kita ada tulang, benar saudara? Tetapi roh, atau boleh saya katakan seperti iblis, itu tidak ada tulang, saudara. Makanya iblis itu tidak bisa langsung pegang kita, tidak bisa. Dia hanya bisa masuk, ya. Sama dengan Tuhan Yesus bilang, ada seorang perempuan yang sudah dibebaskan, lalu ada masuk lagi 7 roh jahat. Masuk kemana 7 rohnya itu? Masuk di dalam diri wanita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia rohani yang baru adalah manusia yang kata firman Allah, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah selesai. Tetapi kenyataan banyak kekristenan itu, banyak orang percaya sudah dibaptis, masuk gereja, tetapi sikap modelnya, wataknya, karakternya tidak ada beda. Tidak ada beda dengan apa? Dengan ciptaan yang lama, tidak ada beda. Melalui kebenaran firman Allah, mari Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang akan membedakan kita ciptaan baru ini dengan ciptaan yang lama, atau dengan cara hidup yang lama? Yang membedakan kita itu harus diperbaharui. Katakan amin, saudara. Kita harus diperbaharui. Maka di dalam Roma 12 ayat 2, buka dulu Vina, Roma 12 ayat 2 bilang ini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, artinya apa? Jangan engkau kembali dengan cara hidup yang lama, cara hidup yang sudah lalu, cara hidup yang sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu itu dalam bahasa Inggris dia memakai berubahlah oleh pembaharuan cara pikirmu. Jadi cara kita berpikir sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus berbeda dengan cara hidup orang yang belum diperbaharui oleh akal budi. Ya. Maka dalam bahasa aslinya dia memakai kata metanoia. Kita memiliki pikiran-pikiran yang dibaharui dalam Tuhan, itu metanoia. Ya. Kita memiliki pikiran-pikiran yang diperbaiki, yang diperbaharui di dalam Tuhan. Makanya melalui kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus menjadi seorang rasul yang hebat? Meskipun masa lalunya itu begitu kelam,
Ya, Paulus sebagai kepala penganiaya orang Kristen, penganiaya, pencemooh, pengejek, ya, kepada orang Kristen, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Salah satu yang dibunuhnya adalah Stefanus, martirnya Allah, ya, pahlawan imannya pada waktu itu. Dia salah satu pembunuhnya adalah Paulus yang melempar Stefanus dengan batu. Tetapi waktu Stefanus mati, mau di ujung kematian, apa yang dikatakan oleh Stefanus, saudara? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kematian Stefanus hampir sama dengan kematian Tuhan kita Yesus. Waktu Yesus mau mati, dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah role model manusia rohani yang baik. Hidupnya sampai pada akhir ujung hidupnya penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan sekarang kehilangan modelnya Allah. Gereja Tuhan sekarang banyak kehilangan karakternya Allah. Karena karakter Allah adalah karakter yang penuh cinta. Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, ada dua hal yang Tuhan inginkan dalam dunia. Di dalam Injil Yohanes, saya lupa itu Yohanes berapa, ada satu ayat yang berkata, hendaklah kamu menjadi apa? Garam dunia. Ibu-ibu rumah tangga, sedikit besar itu, ibu-ibu rumah tangga kalau berbelanja, beras naik, dia teriak. Benar saudara? Aduh, gembala beras 13.500. Ikanlah kita tidak beli ikan mujair gembala, karena dong Kak Esther bilang tolong beli akang, nanti kalau anak-anak pulang suruh dia bawa. Kita beli ikan mujair di pasar Tombatu Lama, ya. Ada yang 40, ada 42, ada 43. Gembala pilih yang 40, ya. Tolong adik dulu. Dia suka kita itu. Nah, saudara, naik harga ikan kita kadang-kadang berteriak, naik harga beras kita berteriak. Tapi saya belum pernah dengar, aduh gembala, mahal sekali tuh sekarang tuh garam ya. Gak ada. Ada ya ibu-ibu yang mengeluh harga garam mahal? Gak ada. Dari dulu sampai sekarang harga garam satu bungkus gak lebih dari 2.500. Benar saudara? Andai kata garam naik 5.002, mungkin orang belum berteriak betul. Kenapa saudara? Karena dianggap garam itu bumbu dapur yang sangat murah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus bilang kita harus menjadi garam dunia. Kenapa Tuhan bilang? Ngana mesti jadi mujair, sama dengan mujair, harganya naik turun, atau lebih ngana harus mesti jadi seperti emas. Jadilah seperti garam dunia. Fungsi utama dari garam yang pertama, dia menahan kebusukan. Itu fungsi utamanya.
Nahan kebusukan artinya apa? Mengawetkan sesuatu yang digarap. Yang kedua, fungsi garam itu memberikan cita rasa yang berbeda. Ngerti maksud saya, saudara? Makanan enak kalau nggak pakai garam. Biar babi putar, babi hong kata orang Cina, babi kecap yang mantap. Kalau nggak pakai garam, aduh sayang sekali gembala. Taso ambil banyak makan itu babi hong atau babi kecap. Nah begitu makan, aduh sama deh air dia tawar. Hanya mungkin karena lupa naruhkan apa? Garam. Kekristenan yang rohaninya terbangun. Bagian selanjutnya ada kekristenan yang memahami bahwa ini saya ini garam dunia. Amin, saudara. Garam dunia yang fungsinya untuk memberi daya tahan pada sesuatu itu, menahan kebusukan. Apa arti kebusukan, saudara? Sesuatu yang gak disukai manusia. Orang gak suka yang busuk, benar saudara? Tapi kalau yang harum, suka. Maka semua buah-buahan yang harum itu, aduh, umpama durian. Siapa di sini yang suka makan durian, angkat tangan? Nah, gembala cuma tanya. Kalau tidak ada yang angkat tangan, kita semua bilang nanti gembala belikan. Maka karena banyak angkat tangan, tidak jadi, saudara. Durian itu enak, kenapa? Karena harum. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah di minggu ini, mari manusia rohani kita harus terbangun dengan baik. Dengan cara apa? Kita menjadi garam dunia. Yang pertama, kita melupakan yang lalu karena kita ciptaan baru. Tidak boleh ingat-ingat, bahkan melakukan perkara yang lama, manusia yang lama. Jangan, ini yang pertama. Yang kedua, kita harus menjadi garam dunia. Lalu yang ketiga, saudara, ini di ayat yang tadi saya sempat singgung, 1 Petrus pasal 1. Ini ayat yang terakhir, saudara. Atau nanti masih ada lagi. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Begini bunyi firman Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh apa? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang ketiga, manusia rohani yang baik adalah manusia yang dilahirkan dari benih yang tidak fana. Yaitu apa benih tadi namanya? Tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Dalam diri kita, dalam diri manusia ini ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Dari ketiga ini, yang tidak akan mati yang mana, saudara? Yang apa? Yang tidak fana. Tubuh, jiwa, dan roh. Yang tidak fana yang mana? Roh. Jadi roh ini hanya bisa diberi asupan, makan, ya, bukan karena den babi putar, enggak. Roh hanya diberi asupan sehingga manusia roh kita baik, bertumbuh dengan baik hanya oleh firman Allah. Bumi
tetapi firman-Mu tidak akan pernah apa? Jadi firman Allah ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu benih yang tidak fana, ya. Benih yang akan membawa kita menuju surga yang luar biasa disediakan bagi kita. Makanya untuk menjaga manusia rohani, kita mesti memperbaharui oleh firman Allah. Diperbaharui, di-upgrade, ya. Kalau HP, kalau semulai penuh, perlu di-upgrade, diperbaharui. Di apa lagi namanya? Di apa? Riset, gitu. Di riset biar bersih. Nah, firman ini meriset manusia rohani kita supaya memiliki kualitas yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekedar kualitas yang baik. Yang kedua, firman Allah itu akan, apa ini saya tulis di sini, menjaga kestabilan manusia roh kita. Jadi firman ini yang memberikan kestabilan dalam pertumbuhan rohani kita. Rohani tidak akan stabil, rohani tidak akan pernah bertumbuh kalau kita tidak mendengar, membaca, melakukan firman Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, ayat yang paling terakhir 2 Korintus 4 ayat 16, ini yang paling terakhir. 2 Korintus 4 ayat 16, buka. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari satu ayat ini Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi kekuatan saya. Meskipun melayani Tuhan kadang-kadang sulit, meskipun mengiring Tuhan kadang-kadang ada banyak masalah yang dapat membuat saya kecewa, ya. Kecewa melayani Tuhan, kecewa mengiring Tuhan. Saya sudah setia, orang apa jahat pak kita, kira-kira gitu saudara. Tetapi saudara perhatikan, Paulus mengajarkan kepada kita, sebab itu kami tidak tawar hati. Siapa di sini ngiring Tuhan pernah tawar hati? Angkat tangan. Kecewa sampai tidak mau setia. Bu Yani pernah, saya juga pernah saya saksikan waktu saya bekerja, sudah melayani dengan baik, pelayanan yang saya bangun itu sudah menjadi baik, lalu gembala senior bilang itu bukan Fernanda, kecewa, tawar hati. Bahkan waktu saya jadi pengerja dulu, waktu saya belum memahami ayat ini, saya bilang bodoh sekali kita, dan jadi pengerja bertahun-tahun tidak dikasih gaji, disuruh ke sana, disuruh kemari, disuruh ngepel gereja, disuruh lap bangku gereja, ya, disuruh segala macam iyo. Ada satu berada di dalam titik nadir, titik yang membuat saya mulai berpikir, aduh, bodoh kita, so banyak waktu kita buang dengan hal-hal seperti ini, tidak ada gunanya. Sehingga sampai saya pernah lebih bagus kita kerja, biar dimarah-marah, pada tanggalnya ada gajinya. Tetapi Paulus jauh lebih hebat dari saya. Paulus pernah tenggelam, pernah karang kapal, jatuh di tengah laut, lebih dari
kali. Paulus pernah dilempari batu, Paulus pernah diejek, dihina, dicerca. Tapi Paulus boleh menulis ayat ini dengan kata, sebab itu kami tidak tawar hati, gak pernah kecewa. Makanya lagu lama, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Dulu waktu di sekolah Alkitab di Siantar nyanyi lagu ini, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Dari belakang ada bilang, apa betul, apa betul. Paulus bilang dia tidak pernah tawar hati. Meskipun, saudara, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia apa? Lahiriah kami semakin merosot. Paulus jadi hamba Tuhan dari besar badan sampai kurus. Mak gembalaku terbeda, dari kurus jadi gede. Bayangin, Paulus tubuh jasmaninya merosot. Bahkan dalam apa namanya itu, arti sesungguhnya merosot di sini, Paulus mengalami banyak sakit. Banyak sakit. Kata merosot itu mengalami banyak penyakit, ada sakit. Mungkin saja Paulus bisa kena malaria, Paulus bisa kena demam berdarah, Paulus bisa kena malaria tropika dan lain sebagainya. Sehingga digambarkan lebih menang, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, tetapi manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin, saudara. Kalau hari ini engkau sedang ada dalam kesulitan, pesan firman Allah, jangan pernah engkau tawar hati. Amin. Meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, jangan pernah tawar hati. Kita bersyukur karena Tuhan sedang membuat manusia rohani kita, ya, manusia batinnya kita sedang diperbaharui, sedang diperbaiki, sedang direnovasi, sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih baik daripada itu. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah di hari ini, di minggu ini, di minggu kedua di bulan yang ke-11 ini, mari Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang selalu dibaharui. Meskipun mungkin cara Tuhan memperbarui kita itu mungkin menyakitkan. Tuhan, aku harus gini-gini. Tuhan, saya bersyukur belajar seperti Paulus, dia tidak pernah tawar hati. Amin, saudara. Karena orang yang tawar hati, kata firman, kecillah kekuatanmu. Kita baca. Orang yang tawar hati, kecillah kekuatanmu. Paulus nggak mau kekuatannya jadi kecil, karena roh tawar hati. Melalui kebenaran firman Allah, mari kita selalu tidak mau tawar hati. Bagaimana? Apa kata kuncinya supaya kita atau agar kita tidak menjadi tawar hati? Kata kuncinya, buka Vero ayat penutup. Tadi ayat paling terakhir, sekarang ayat penutup, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ini memang ayat penutup. Alkitab Gembala penutup ini. Ini ayat penutupnya, saudara. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan apa? Tuhan. Amin. Ada tanda perintah, tanda seru di sana. Dan giatlah terus selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
dalam persekutuan kita, hidup kita melayani Tuhan, hidup kita mengiring Tuhan. Kata firman Allah apa? Jerih payamu tidak sia-sia. Tidak sia-sia kalau bahasa sini apa Mama Rifka? Jerih payah tidak sia-sia apa? Apa Om Yul? Bagaimana? Oh, nggak percuma. Oh, itu nggak maksud saya bahasa asli nggak ada ya, bahasa sini. Tidak percuma, boleh juga ya. Kalau saya buka di Alkitab bahasa Manado mungkin begitu, karena apa namanya? Ada terjemahan bahasa Manado. Tunggu dulu ya saudara. Saya jadi penasaran ini. Kata jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ada yang terjemahan bahasa Manado, Mami? Tunggu ya, mana tahu ada. Kalau udah ada untuk PR dulu ya nanti ya. Karena di HP saya ini ada beberapa Alkitab, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa apa Minahasa. Cuma giliran dicari lupa sembunyi dia. Nanti saudara buka sendiri di rumah kalau udah dapat ya. Tunggu dulu, kita cari dulu ya. 1 Korintus 15. Tunggu ya. 1 Korintus 15 ayat 18 ya. 58. Oh, ayat 58, ayat terakhir. Ini bahasa Manadonya. So itu kita, saudara-saudara yang kita sayang, ngoni percaya mesti tetap kuat. Jangan sebiar ada yang bikin ngoni jadi ragu. Dan tu ngoni percaya itu, ngoni selalu bikin jo dan sungguh-sungguh tu kerja yang Tuhan sok kasih pangoni. Lantaran ngoni tahu kalau tu ngoni bekerja nyanda mau sia-sia. Amin saudara. Ini baca, mungkin saya baca tidak pas, anggap itu pas saudara ya. Yang kita lakukan nyanggap mau sia-sia. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman yang kita sudah dengar hari ini. Waktu kami berikan kepada Ibu kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kehidupan kita semua yang ada. Kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan semua itu dengan sungguh-sungguh, melayani, mengiring Tuhan. Karena firman Tuhan sudah diberitakan bahwa apapun yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku
Yesus. Kami akan melayani Engkau seberapapun yang dapat kami lakukan untuk Engkau. Ajar kami untuk melakukannya dengan sukacita, ajar kami melakukannya dengan sukarela, karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melayani pujian kita dengan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan kita. Yakin dan percaya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, ketika kita melakukannya dengan sukacita, dengan sukarela, semua dilihat Tuhan, dan Tuhan Allah memperhitungkan semuanya itu, dan Tuhan kembalikan dengan berkat yang berlipat kali ganda. Puji Tuhan, kita masuk pada pengumuman sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Untuk pengumuman untuk ibadah kita, untuk ibadah rayon mungkin mulai minggu depan orang tiadakan. Jadi nanti Februari. Karena pikir-pikir ini mulai Natal, sibuk dengan Natal macam ini, nanti malam ada, besok ada, pokoknya dan besok dari wilayah Tombatu, dorang undang-undang ada jadwal. Jadi saya pikir kalau orang BK ini namanya orang organisasi, karena kalau undang orang tak bikin, nanti kalau orang pak undang orang tak datang lagi. Jadi ya DP waktu. Jadi untuk ibadah rayon mungkin nanti bulan Februari, karena tahun depan. Nanti tahun depan. Tapi itu sekalipun orang ada ibadah, orang tetap ambil waktu di rumah pun orang tetap beribadah, tetap berhubungan dengan Tuhan, tetap memuji memuliakan Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan sekiranya Pak kita suka membikin ibadah atau kita ada ucapan syukur atau apa, boleh. Jadi nanti kasih tahu. Dan untuk kenapa kita kegiatan rayon kita berhentikan sejenak, kita cancel karena kemarin ngobrol-ngobrol dengan Bukres, gimana tong pohon terang tempo apa. Jadi dia ada usul waktu nanti mau ramah-ramah arisan 1 kali juga. Tapi kira itu usul sangat bagus, ya, bagus dalam arti otomatis untuk konsumsi orang sedikit
sedikit lumayan apa tuh ada berat sangat, karena kalau apa namanya